Maraknya kebakaran di Kabupaten Jepara, terutama dalam beberapa tahun terakhir, menjadi perhatian serius oleh pemerintah terkait. Hal ini karena meningkatnya frekuensi kebakaran yang berdampak pada lingkungan, properti, dan keselamatan warga di Kabupaten Jepara. Perubahan iklim mempunyai andil tersendiri yang menyebabkan musim kemarau panjang di Jepara meningkatkan resiko kebakaran, terutama di daerah hutan, lahan kosong, perkebunan, hingga daerah padat penduduk. Banyak kasus kebakaran terjadi akibat kelalaian, seperti pembakaran sampah yang tidak diawasi dengan baik, puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau peralatan listrik yang tidak sesuai standar di rumah atau tempat usaha. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini tim Lingkar TV akan membahasnya bersama dengan narasumber di bidangnya dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jepara. Pemirsa, di beberapa bulan terakhir Kabupaten Jepara sering dilanda kebakaran, apalagi terjadi di bulan-bulan atau di musim-musim kemarau seperti saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir dalam kesempatan kali ini dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara bersama Gus Hais, anggota DPRD Kabupaten Jepara, dan juga ada Pak Surana, Kabid Damkar di Satpol PP dan Damkar Jepara. Selamat pagi menjelang siang para narasumber. Siang. Selamat siang, Mbak. Oke, siang ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi kan membahas mengenai kebakaran yang ada di Kabupaten Jepara. Ini sebenarnya seberapa sering dan seperti apa di Kabupaten Jepara ini? Kita ke Pak Surana dulu. Intensitas kebakaran kalau di musim kemarau ini sering ya. Apalagi berkaitan dengan kebakaran lahan. Ya, karena apa? Karena masyarakat memudahkan membuang sampah itu kadang kan kesulitan buang sampah. Kemudian ya mereka dibakar sedikit demi sedikit. Cuma kadang kan ada angin kencang. Nah, setelah angin kencang ini kan tertiup, malah merembet kemana-mana. Seperti itu. Kalau di lahan. Kemudian kalau di bangunan itu rata-rata kelalaian ya. Apalagi Jepara ini industri mebel. Harus pasti kayu di open. Open itu kan tidak membutuhkan api, hanya bara. Cuma kadang mereka itu menggunakan api biar cepat, katanya panas cepat gitu ya. Cuma kalau pakai apinya harus ditungguin dan suhunya terjaga. Jangan sampai suhunya melebihi yang dipersyaratkan. Cuma kadang hal-hal seperti itu diabaikan, ingin cepat. Nah, ujung-ujungnya bahan yang di open malah terbakar, seperti itu. Kalau di Jepara punya titik-titik tersendiri yang memang sering terjadi kebakaran, Pak, wilayah tersendiri? Untuk intensitas kebakaran, kalau mebel itu rata-rata di Kecamatan Taunan dan Brate. Itu yang paling tinggi. Karena di situ kebanyakan industri mebel. Brate sama Taunan, itu yang tertinggi. Kalau lahan, Pak, di sebelah mana biasanya? Lahan itu meluas, ya. Mulai dari Welahan, kemudian ke barat, sampai ke utara, ke link sana, ya. Itu meluas. Apalagi memang mereka kan pengetahuannya, pemberitaan dari pemerintahan itu mungkin tidak sampai ke mereka. Makanya dia ya kebiasaan setiap hari dilakukan. Harusnya tidak boleh membakar, dia membakar. Ya intinya itu apa yang disampaikan dari pemerintahan seperti ini, mau Adipura kan ada pemberitahuan jangan membakar sampah. Ini masih aja membakar sampah. Berarti info ke masyarakat itu kurang, ya. Kurang sampai sasaran seperti itu. Atau karena mungkin lebih mudah kali ya, Pak ya, tidak harus membuang ke tempat sampah, tapi enaknya dibakar aja gitu mungkin. Iya, pemikiran mereka itu kan ilmu wong kuno. Kalau bakar sampah itu abunya kan menjadi pupuk, seperti itu. Cuma dia tidak memikir ini kalau merembet ke pemukiman seperti apa, dampaknya seperti apa. Dia tidak berpikir sampai jauh itu, seperti itu. Tapi boleh nggak sih Pak sebenarnya membakar sampah itu Pak yang dilakukan oleh warga masyarakat? Boleh, kalau jauh dari pemukiman itu boleh. Tapi harus ditungguin dan lihat cuaca.
ada angin kencang apa tidak. Kalau ada angin kencang, jangan. Karena apa? Seperti lahan tebu yang tubaran tahun kemarin itu kan merembet kemana-mana. Itu kan anginnya kencang, panas. Nah, akhirnya kan merembet sampai dekat permukiman. Harusnya juga melihat sikonnya, ke. Tidak harus diobong sampai nak dewe, tidak. Tapi harus lihat sikon juga. Cuma mereka itu tadi kebiasaannya seperti itu. Nah, makanya itu menjadi PR kita untuk merubah kebiasaan seperti itu bagaimana. Nah, itu yang kita kesulitan. Apalagi kita juga kesulitan SDM kita paling minimalis di Jawa Tengah, okay? Untuk damkar itu paling minimalis seperti itu. Nah, artinya memang selain di musim kemarau juga dari aktivitas manusianya sendiri berarti ya Pak ya. Oke. Nah ini kalau ke Gus Hais nih, sejauh ini menanggapi adanya peristiwa kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Jepara ini seperti apa Gus? Ya baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi kebakaran menurut saya ini kan sesuatu hal bencana yang sangat bisa untuk dicegah ya dan diminimalisir. Meskipun kadang kalau namanya musibah yang terjadi ya pasti bisa juga terjadi. Dan termasuk yang terakhir kemarin di dekat rumah saya itu terjadi di Pelem-Kerep ya Pak. Ya, di kecamatan saya ada di Pelem-Kerep terjadi rumahnya kebakaran hingga melahap berapa mobil di dalamnya. 3 mobil 4 motor. Ada 3 mobil 4 motor. Itu yang terjadi dalam waktu dekat kemarin. Karena saat ini pada musim kemarau faktornya banyak sekali untuk sampai terjadi kebakaran. Salah satu faktornya karena musim yang panas, kedua juga bisa karena korsleting atau juga bisa juga karena penyebab di dapur rumah tangga rumah itu sendiri itu juga banyak sekali faktor. Nah, oleh karena itu pentingnya kita untuk kerjasama bareng antara pemerintah dan masyarakat. Saya kemarin sempat menyampaikan bahwa masyarakat itu penting memperoleh informasi dan edukasi terkait dengan nomor pelayanan pemadam kebakaran. Ini dalam kondisi emergensi ya. Tidak setiap rumah, tidak setiap kakak itu tahu nomor kontak dalam keadaan darurat tersebut. Sehingga kemarin saya sempat menyampaikan kepada petinggi agar kalau nyetak stiker yang berisikan nomor-nomor darurat, nomor polisi, nomor pemadam kebakaran, nomor BPBD, dan nomor-nomor penting. Kemudian ditempel di setiap rumah. Biaya stiker kan nggak mahal juga. Ini bagian daripada perlindungan desa kepada warganya untuk memperoleh informasi. Ini penting, jadi ketika ada hal yang darurat, masyarakat setiap rumah bisa langsung kemudian secara spontan untuk bisa menghubungi nomor-nomor penting tersebut. Ya. Ini saya lihat kan belum ada. Kemudian berikutnya, pencegahan ini memang perlu sosialisasi dilaksanakan secara kontinu, bukan hanya damkar saja, tapi ini karena damkar SDM terbatas, orangnya jumlahnya kan terbatas ini. Jadi dibanding dengan jumlah desa dan kelurahan se-Kabupaten Jepara ini sangat terbatas sekali, sehingga perlu kerjasama bersama dengan pihak-pihak desa, sehingga harapan kami pihak damkar ini koordinasi terus dengan pihak desa. Saya sudah bicara dengan Pak PJ Bupati untuk memberikan masukan terkait dengan surat edaran kepada desa itu untuk dalam hal pencegahan kebakaran itu. Dengan itu kita berharap masyarakat juga ada pencegahan, termasuk pengadaan tabung apar, tabung apar di setiap rumah, setiap bangunan itu hal yang wajib kan gitu Pak. Ya. Hal yang wajib. Tabung apar ini harus ada di setiap rumah dan ini sebagai bentuk pencegahannya. Kalau pencegahan-pencegahan yang lain karena sumber api itu kan banyak sekali. Jadi setiap rumah ini saya kira harus punya upaya pencegahan dimaksud. Terkait dengan penyebaran damkar melalui DPRD, kami tahun kemarin sudah memberikan rekomendasi di Badan Anggaran agar ada penambahan
unit ya Pak ya, Iya. unit apa istilahnya, unit apa cabang Pak? Pos, gitu. Pos ya, pos damkar. Alhamdulillah untuk di Jepara ini sudah saya anggap cukup merata. Yang dulunya hanya ada di pos pusat Kabupaten Jepara, kemudian ada tambahan sekarang di Kalinyamatan, sama Bang sekarang Sri. ditambah di Bangsri. Jadi Kalinyamatan ini mewakili Jepara Selatan, Jepara Kota ini mewakili yang tengah, yang Bangsri ini mewakili yang utara. Jadi ada 3 pos pemadam kebakaran ini yang manakala ada emergensi kebakaran di masyarakat, jangkauannya lebih dekat dan lebih cepat. Ini harapannya. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh PJ dengan tambahan pos yang ada di Bangsri. Meskipun kami menyadari dan memahami betul kondisi damkar wis opo anane, Pak ya. Iya. Opo anane, tapi semangatnya damkar ini lebih dari opo anane. Jadi harapan kami dengan keterbatasan yang ada ini tetap damkar bekerja dengan profesional dan maksimal. Ya, dan alhamdulillah selama ini upaya dari damkar luar biasa dalam penanganan. Harapan kami bukan soal penanganan pasca, tapi pencegahan di awal ini juga harus kita tingkatkan ya Pak Surana, termasuk DPR ini yang mewakili dapil konstituen di wilayah masing-masing juga punya membantu untuk sosialisasi itu terkait dengan pencegahan kebakaran itu. Gitu. Tapi sebenarnya secara jumlah, secara data ini sebenarnya dari tahun kemarin dan tahun ini perbandingannya berapa Pak jumlah? Hampir sama ya, untuk sampai bulan ini kita kan sudah 90 kali ya. Tahun ini sampai bulan ini kita sudah 90 kali. Kemudian tahun kemarin itu ada 168 kali yang tahun kemarin. Nah ini iya, ini kan masih berapa bulan lagi? September ya, ya. Baru September, masih 4 bulan lagi, mungkin bisa tambah lagi. Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Oke, tapi secara jumlah untuk sekarang masih di angka 90-an ya Pak ya? 90-an ya. Kita di Jawa Tengah tertinggi, kejadiannya tertinggi. Paling banyak termasuk itu Mbak, open mebel. Iya. Itu banyak sekali. Termasuk kemarin di tahun kemarin ya, di desa saya Rajikusi itu kan karena open kayu itu banyak sekali. Nah ini kalau membahas mengenai kebakaran, penyebabnya tadi selain dari faktor kemarau juga dari bangunan mungkin ya, dari standar bangunan yang seharusnya, ini sendiri seperti apa sih untuk menghindari kebakaran ini Pak Suran? Iya, untuk bangunan minimal bangunan itu jangan dibuat los ya, harus ada dinding pemisah antara tempat-tempat penimbunan barang yang mudah terbakar dengan bahan baku. Itu harus ada dinding pembatas. Dinding kalau di istilah damkarnya ada batu tahan panasnya. Jadi kalau ada kebakaran di satu ruangan itu tidak merembet kemana-mana. Nah, karena apa? Karena ada dinding pemisah yang tahan panas, tidak bisa menjelar panas tadi. Nah, makanya saya juga mengimbau kepada teman-teman perencana itu juga diperhitungkan. Kalau membangun sesuatu itu kira-kira tempat apa. Nah, kalau perkantoran kan beda, bukan di situ tidak banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Tapi kalau di bangunan industri itu kan banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Makanya seperti tadi istilahnya damper atau dinding pemisah itu harus diperhitungkan dan dipasang betul. Kemudian juga kelengkapan safety kebakaran. Kalau di gudang yang sudah berizin itu memang lengkap. Mulai dari smoke detector, alarm, kemudian ada sprinkler, ada apap, sampai hidran pun ada. Cuma yang jadi masalah ini yang di industri rumahan. Ini dia tidak menyediakan. Apalagi jam kerja mereka itu sak penak dhewe ya. Kebanyakan teman-teman UMKM itu kerjanya kadang kan sampai larut malam. Lah kadang sewaktu dia bekerja itu kan ada limbah dibakar. Nah itu ujung-ujungnya kebanyakan brak mebel itu pasti tengah malam. Ya, cuma kadang itu alasannya konsleting listrik, padahal itu asalnya dari sampah yang dibakar tadi. Kita sudah sering menghimbau, Pak, usahakan kalau habis bekerja jangan membakar limbah. Usahakan besok paginya
sendirikan di tempat yang jauh. Cuma kadang itu tadi diobong karo rambut gawe larakno lamuke. Nah, seperti itu. Cuma ini kan bumerang. Harusnya kalau memang mau ditinggal harus dipadamkan, disemprot dengan air, betul gitu. Itu yang sering terjadi seperti itu kalau di tempat produksi yang rumahan, UMKM tadi. Apalagi dia juga tidak punya apar. Ya itu tadi mengandalkan air tadi kalau ada. Kalau ada. Nah, makanya harapan kami teman-teman UMKM itu kalau selesai bekerja sampah itu ditimbun dulu saja, jangan dibakar. Itu. Oke, kalaupun dibakar harus di tempat yang aman ya Iya, Pak ya? jauh dari tempat-tempat yang mudah terbakar tadi. Oke, selain itu juga kan dari pembangunan kawasan pemukiman warga juga kan ini biasanya kalau kebakaran satu merembetnya ke yang lain juga. Iya. Nah ini ada sosialisasi nggak ini dari DPRD sendiri ke masyarakat? Ya, kaitannya sosialisasi kemarin kami bersama BPBD ya, karena BPBD juga erat kaitannya juga dengan Damkar. Damkar juga saya kira ada program juga terkait dengan sosialisasi. Bahkan kami kemarin keliling itu di 4 kecamatan dan lebih dari 16 desa saya keliling, termasuk terkait dengan pencegahan bencana, termasuk kebakaran. Nah, memang banyaknya desa yang ada di Jepara ini kami belum bisa menjangkau semuanya. Harapan kami memang di DPRD yang jumlahnya 50 ini juga ikut bareng-bareng lah ya untuk di wilayahnya masing-masing membantu program Damkar karena ini dalam rangka untuk perlindungan kepada masyarakat, pencegahan daripada kebakaran itu sendiri. Dan ini merupakan tugas kita bersama. Oke, selain dari bangunan juga kadang kan banyak konsleting listrik juga. Ada aturannya nggak sih sebenarnya dari pemasangan kabel listrik dan sebagainya agar untuk menghindari kebakaran itu, Pak? Untuk kabel itu kan kaitannya dengan PLN ya. Cuma kadang teman-teman kita itu yang UMKM-nya maju, lancar, ordernya akeh, itu kebanyakan ada kesalahan seperti ini. Dia nambah daya tapi kabelnya tidak diganti. Oh, ya, itu tidak kan sesuai. juga bisa menimbulkan ada potensi kebakaran. Karena apa? Karena kalau bebannya berlebih, sambungan kabelnya tadi lama-lama kan panas ya, ngepong ya. Nah ini kan bisa menimbulkan potensi kebakaran juga. Makanya harapan kami meskipun itu hanya sambungan kabel, itu sering diperiksa. Ada periksa itu bulanan, triwulan, semester sampai tahunan, itu harus selalu dijaga, diperiksa terus. Apalagi kalau ada panelnya itu harus kelihatan ya, dari warnanya kelihatan. Dari warna asalnya tembaga itu kan kelihatan. Nah itu kalau sudah ngepong itu agak kehitam-hitaman. Makanya kadang itu diabaikan, alah ra apa-apa, masih nyala. Nah, padahal itu kan potensi menimbulkan kebakaran juga. Dan itu sering disampaikan ke masyarakat ya Pak ya? Sudah intens kita sampaikan. Kalau ini Pak dari proses respon Damkar sendiri dalam menangani kebakaran ini butuh berapa lama sih Pak sebenarnya? Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama kedua narasumber yang berdialog dengan kami terkait potensi kebakaran di Kabupaten Jepara. Ada Gus Zais dan juga Pak Surana. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi ya, Pak Surana, ini terkait respon Damkar dalam penanganan kebakaran ini berapa lama Pak biasanya? Respon tim kita patok 15 menit ya. Setelah terima berita, kita langsung menuju TKK itu 15 menit paling lama dalam jangkauan 1 WMK 15 km. Tuh, kita bisa
sampai 15 menit. Cuma kadang itu kalau di luar wilayah manajemen kebakaran itu waktunya tambah. Oke. Tapi kalau untuk wilayah kota ini sampai Bate ya, itu bisa 14 menit. 14 menit. Makanya kita bentuk ada 3 pos tadi. Ini untuk mendekatkan kalau ada kebakaran biar tidak terlalu jauh. Minimal ada unit yang berangkat duluan. Seperti itu. Kalau dari sumber airnya dari mana ini Pak? Biasanya kan harus bawa stok ya? Pemetaan sumber air di Mako ini ada 35.000 liter. Cuma kondisi airnya sudah payo. Ini merusak alat ini, Gus. Alatnya rusak karena apa? Karena tadi airnya payo. Pada keropos semua. Kita sudah mengajukan buat sumur, kita belum dapat. Kalau untuk yang lain ini teman-teman sudah paham. Ini kejadian di mana, sumbernya di mana, kita sudah paham. Kita memang anak-anak dari awal itu untuk pemetaan sumber air harus tahu. Oh, ini kebakaran di wilayah Raja Wesi. Ngambil airnya di mana kita sudah tahu. Di wilayah Mayong kita sudah tahu sumber airnya. Apalagi Bang Sri itu juga mudah sumber airnya. Sudah ada peta-peta wilayahnya ya Pak sudah ya? kita petakan untuk pengambilan air. Seperti itu. Nah ini Pak, tantangan yang dihadapi oleh Damkar saat proses evakuasi atau saat pemadaman kebakaran seperti apa ini Pak? Apa saja? Kadang tantangan yang paling sulit ketika laporannya itu telat. Ya, kejadian sudah 10 menit baru laporan. Itu apinya akan besar. Lah tantangan kita itu kadang warga kan inginnya mengamankan rumahnya masing-masing. Nah, itu tantangan yang terberat seperti itu. Selang kita itu ditarik sana, tarik sini. Ya, padahal kita kan sudah punya SOP. Yang terbakar biarkan terbakar, tapi yang belum terbakar kita amankan. Apalagi itu menyangkut keberadaan rumah tetangga, itu yang kita amankan. Cuma kadang warga itu tidak mau tahu. Yang penting gunaku, seperti itu. Makanya kita kadang menjadi gimana ya? Harus ditangani, kadang kan unit kita terbatas juga. Ya seperti itu tantangannya, kita itu menghadapi warga yang ingin rumahnya diselamatkan dulu. Seperti itu. Padahal ada SOP-nya ya Pak ya? Iya, kita udah punya SOP sendiri. Memang lingkungan yang harus kita amankan dulu baru api. Gitu loh. Kalau unitnya banyak kita bagi bisa, tapi kalau unitnya terbatas itu yang kesulitan. Seperti pernah di kejadian di kebakaran di pasar Jepara 2 ya. Itu andaikan teknik kita salah ya bubar, habis. Makanya waktu itu kita serang dari 3 titik. Dari selatan, barat, dan timur. Api cepat kita padam hanya 8 kios. Itu andaikan kita salah memprediksi, salah mengambil posisi, SOP kita salah hanya 1 titik, itu akan merembet terus. Makanya kita harus punya pedoman itu, ada SOP-nya, harus kita patuhi. Seperti itu. Dan ini seharusnya berapa lama Pak dari waktu kejadian kebakaran warga menghubungi Damkar ini, ada jangka waktunya nggak nih Pak? Kalau tadi kan setelah terima berita kita langsung berangkat. Karena apa? Air kita full. Kalau BBM menyesuaikan ya. Kalau air full terus. Pokoknya setelah terima berita kita langsung berangkat. Apalagi sekarang terbantu dengan medsos ya. WA, ada Sherlock. Nah, ada Sherlocknya, kita kan cepat sampai lokasi. Seperti itu. Cuma yang jadi kendala itu laporannya yang telat. Ya, laporannya yang telat kadang yang jadi kendala itu. Berarti jadi imbauan kepada masyarakat juga ya Pak ya? Cuma kadang gini, warga itu ada yang takut ngundang damkar itu bayar. Nah, padahal pemadaman itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Cuma kadang warga ada yang punya pemikiran seperti itu. Makanya laporan yang kongkowe disirami, ya. Nah, tidak memikirkan ini tambah gede, ini kan bahaya. Apalagi itu di lingkungan padat penduduk. Ini bahaya sekali. Karena hitungan menit itu yang terbakar itu kerugiannya makin besar. Makanya himbauan kami kepada masyarakat, setiap ada penyalaan, ada kebakaran langsung telepon pemadam kebakaran. Siapapun boleh, siapapun boleh menelpon, melaporkan boleh, orang lewat pun boleh. Tapi harus tadi jelas dan bisa memberi arah tujuan kita lewat Sherlock tadi.
laporannya bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Oke. Nah ini kalau misal ada laporan kebakaran kan mungkin ada yang masuk ke Gus Zais juga ya Pak, selaku dari DPRD juga. Ini biasanya seperti apa Gus? Ya pernah terjadi memang khususnya di dekat rumah saya kondisi kebakaran karena oven kayu itu ya, oven kayu. Jadi mereka memang keterbatasan di nomor kontak itu. Saya harapkan juga dalam media dialog ini Pak Surana nanti bisa menyampaikan nomor kontak personnya sehingga masyarakat juga bisa untuk mengakses dengan mudah. Seperti yang kejadian saat itu, bos mebelnya juga minta bantuan telepon ke saya dan memang saya langsung telepon ke Pak Kepala Satpol PP Damkar ya Pak ya, agar untuk bisa ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah ketika mendapat informasi itu memang responnya sangat cepat sekali. Nah inilah karena sudah punya ada SOP sendiri yang bisa dijalankan oleh pihak Damkar dalam mengatasi persoalan kebakaran itu sendiri. Namun memang kendalanya seringkali di informasi dari masyarakat kepada pihak pemadam kebakaran. Medsos membantu, tapi tidak seterusnya juga medsos juga sampai kepada pihak Damkar kan gitu Pak, seperti Facebook atau apa. Tapi itu butuh lama. Yang paling cepat memang ketika kita mendapat informasi siapapun kita atau melihat di lokasi, orang tersebut langsung menghubungi Damkar. Medsos boleh, tapi medsos nanti dulu ya. Nanti dulu setelah telepon Damkar ya. Baru kemudian medsosnya. Ini penting agar ada langkah antisipasi yang sangat cepat dari pihak Damkar dalam mengatasi persoalan kebakaran di Jepara. Karena di Jepara ini kenapa termasuk rawan kebakaran? Di Jepara ini banyak perusahaan mebel furniture, perusahaan-perusahaan industri yang mudah terbakar. Kayu itu kan barang mudah terbakar. Mereka punya oven kayu dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu, bahkan kalau perusahaan besar sudah ada yang punya damkar sendiri Pak. Ada ya. Ada perusahaan yang besar. Tapi yang UMKM kecil ini sangat bergantung sekali kepada keberadaan pemadam kebakaran di Jepara. Oke, artinya juga kalau responnya cepat, untuk penanganannya juga cepat juga dan kerugiannya untuk meminimalisir kerugian juga seperti itu ya. Jadi mohon maaf kadang kita seringkali melihat roasting di medsos sekarang itu, setiap kejadian apa itu kita itu terhanyut dan terfokus kepada bencana tersebut gitu. Dengan apa? Dengan memvideo, dengan utamakan video biasanya seperti itu. Merekam video, bukan pencegahan daruratnya dulu gitu. Ya ini sebagai evaluasi kita juga gitu. Oke. Kira-kira ada kebijakan yang cocok atau yang dipersiapkan untuk mengatur hal demikian, Gus? Ya, kebijakan kami tentu yang pasca ya terkait dengan penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pemadam kebakaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk kebijakan DPRD memberikan rekomendasi ke Bupati untuk pemerataan pos-pos. Itu alhamdulillah sudah terrealisasi. Berikutnya kebijakannya mungkin fungsi anggaran kita. Itu kita untuk ditingkatkan, saya kira setuju. Melihat kondisi mobil damkarnya, termasuk kemudian peningkatan kapasitas SDM-nya, ini saya kira masih diperlukan kan Pak ya? Iya, masih diperlukan sehingga ini penting dan perlu andil daripada DPRD. Mudah-mudahan karena ini DPRD baru pelantikan, kita lagi penyusunan AKD, setelah penyusunan AKD nanti mudah-mudahan kita bisa langsung tancap gas rapat kerja dengan Damkar terkait dengan persoalan kendala dan rencana-rencana ke depan untuk pencegahan pemadam kebakaran di Jepara. Oke, artinya memang sudah dipersiapkan ya Gus ya. Nah ini kan tadi yang jadi catatan penting adalah dari sarana dan prasarana dan juga personilnya. Saya tuh mau tahu Pak, sebenarnya personil dari Damkar itu ada berapa Pak? Personil Damkar sampai saat ini kita di Jawa Tengah itu paling minimalis ya. Kita yang piket di pos masing-masing pos
itu harusnya kan 16, saat ini baru 8, berarti kurang 8 kali 2 16. Kemudian setelah ada posnya itu kan belum juga ada unitnya, itu kan unit dari sini suplai Pak, itu yang di sana hanya suplai, bukan mobil pemadam. Makanya harapan kami dalam kesempatan ini barangkali Gus Zais nanti bisa mengisi untuk unit damkarnya. Kan berarti kan ada 2 pos, berarti kan ada 2 unit mobil pemadam plus 2 unit tangki juga. Itu yang belum terisi. Kemudian SDM-nya juga masih kurang ya. Kita masih kurang sekitar 24 anggota lagi. Untuk paling minimalis tadi SOP tapi yang terendah. Harusnya kan 1 unit mobil pemadam itu kan 4 orang. Padahal di pos ini itu ada 3. Ada 3 unit yang piket cuma 4 orang. Ini jadi kendala. Harusnya kan paling tidak 8 orang. Ini hanya 4 orang. Tapi karena apa? Karena ini demi kemanusiaan, apapun kita lakukan. Meskipun kurangnya banyak Meskipun ya Pak ya, kurangnya banyak, iya. Tapi alhamdulillah karena kita sering inten, kita mengunjungi masyarakat, itu ada relawan, ya. Namanya relawan kebakaran. Pasti ada yang membantu. Entah hanya menunjukkan Pak, sini ada sumber air, entah hanya nyambung selang. Alhamdulillah kita punya relawan kebakaran di Jepara ini. Setiap kecamatan ada. Oke, relawan kebakaran itu seperti apa sih Pak? Relawan kebakaran itu dulu kita rekrut ya. Kita rekrut, kita beri pelatihan. Sewaktu-waktu dia di wilayahnya ada kebakaran, dia datang membantu. Seperti itu. Artinya itu masyarakat umum ya Pak? Iya, masyarakat umum. Masyarakat umum yang demi kemanusiaan mau membantu. Seperti itu. Tiap desa sudah ada belum Pak? Itu bagus itu untuk relawan. Cuma gini Gus, yang kalau kita ke desa itu rata-rata itu teman-teman Linmas. Kalau yang relawan murni itu kadang jarang ya, meskipun ada tapi jarang. Kebanyakan waktu kita mau ada acara di desa atau di kecamatan itu kebanyakan Linmasnya. Nah, jadi Linmas di desa itu undangan WWD orangnya ya itu, damkar mengundang orangnya juga itu. Harusnya kan kita inginnya itu yang muda-muda. Karena apa? Karena berkaitan dengan kebakaran itu perlu manuver yang cepat dan lincah. Biar sakset ya Pak ya. Ada orang tua kadang kan melakukannya aja kurang jejak kan seperti itu. Artinya semua masyarakat bisa ikut ya Pak ya, bisa berpartisipasi. Tapi harus ada syarat-syarat tersendiri di itu dulu ya Pak ya. Kita juga punya relawan juga masalah tawon ya. Di wilayah Welahan Pak Gus, namanya Pak Sini itu membantu sekali. Sewaktu ada tawon kita serahkan mereka sudah jalan. Memang awal-awal kita latih ikut dulu seperti apa. Lah sekiranya tidak membahayakan dia akan berani berangkat. Ada tim dari relawan itu ada dari Welahan, kemudian yang dari utara yang Melonggo juga ada. Sampai ujung Watu, ujung sana juga ada. Sekiranya tidak membahayakan dia berani. Tapi kalau ada sarang tawon itu nempel di bangunan yang memerlukan air, memang harus kita juga turun tangan. Makanya Redcar ini benar-benar membantu keberadaan damkar dalam melaksanakan tugas. Seperti itu. Selain mobil pemadam kebakaran, untuk sarana-prasarana yang lain yang masih kurang apa Pak? Termasuk APD ya, APD sama sarprasnya. Apalagi selang kita itu sudah bocor semua Gus. Tiap hari ditarik ngalor ngidul, lama-lama bocor juga. Kemudian juga APD-nya, sepatu, seragam. Apalagi seragam ini kita pakai tiap hari. Nah, cuma sekarang kan nggak boleh menganggarkan seragam. Lah harapan kami khusus damkar ini mbok ya diberi kelonggaran anaknya seragam sendiri gitu kan. Tiap hari pakainya kan nggak boleh ganti seperti ini terus. Pagi, siang, malam pakai terus. Jadi harusnya 3 ya? Iya harusnya. Kayaknya lebih deh Gus. Kalau dipakai 24 jam ya Pak ya berarti ya. Seperti itu. Oke. Nah ini nanti seperti biasanya akan ada pertanyaan di sesi ketiga. Nanti mau dijawab ya Gus Zais dan juga Pak Surana. Dan pemirsa jangan lupa untuk
menyampaikan aspirasi Anda melalui Instagram kami @lingkartv. Nanti akan saya bacakan dan kita akan break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV.
Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa Lingkar TV, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan kami masih akan membahas mengenai potensi kebakaran yang ada di Kabupaten Jepara. Dan sesuai dengan janji saya akan membacakan pertanyaan dari netizen yang ada di Instagram kami. Pertanyaan yang pertama ini, para narasumber ya, dari @sofianuri_. Kalau ada kebakaran ini sebenarnya harus menghubungi kemana sih? Mungkin yang ditanyakan nomornya mungkin ya Pak ya, mungkin bisa disebutkan untuk biar dicatat sama pemirsa juga ini Pak. Monggo. Untuk kalau ada kebakaran atau bencana lainnya, kalau menghubungi pemadam kebakaran itu di nomor 0291 592 113. Oke, kami ulang 0291 592 113 atau di nomor WA 081 22 88 9155. Itu yang bisa dihubungi dan selalu standby nomor tersebut. Oke, berarti langsung bisa menghubungi dua nomor itu ya. Kalau ada sosial medianya apa ini Pak? Kebetulan kita gabungnya dengan Satpol ya. Oh, gabungnya dengan Satpol ya. Oke, dan mungkin bisa dicari di sosial media juga. Iya. Oke, kalau dari Gus saya sendiri mungkin ingin mencantumkan nomor yang bisa dihubungi oleh netizen nih Pak, kalau misal mau ada laporan. Iya, penting sekali nomor ini ya diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, termasuk para pembentukan relawan kebakaran ini sangat penting sekali Pak untuk diteruskan di sampai tiap desa. Ini penting sekali. Kalau BPBD ada kader siaga bencana ya, ada itu. Ini yang kebakaran perlu dibentuk itu. Saya harapkan ini juga bisa dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan-persoalan darurat kebakaran yang terjadi. Nomor damkar ini perlu disampaikan, kami usulkan surat resmi kemudian disampaikan kepada desa-desa, bahkan agar diteruskan sampai ke RT Pak, agar mereka Pak RT, Pak RW juga tahu semuanya tentang nomor kontak yang bisa dihubungi apabila terjadi kebakaran. Karena saya yakin tidak semua petinggi, apalagi sampai Pak RT, Pak RW punya nomor dari pemadam kebakaran Jepara ini, gitu. Oke, jadi harus dicatat ya, jangan sampai lupa. Kalau perlu ditulis di mana aja, di dompet, di belakang HP atau di mana biar bisa diakses dimanapun berada seperti itu. Untuk nomor tersebut sudah kita sebarkan dulu ya, tapi waktu kita masih di Ciptaru itu sampai ke tingkat RT. Cuma gini, pola pikir masyarakat itu dia mikirnya tidak bakal terjadi kebakaran gitu loh. Itu hanya ditempel tapi tidak dicatat dan dimasukkan HP. Permasalahannya kadang kalau ada kebakaran marah nih Pak RT baru dapat nomor kan kelama. Nah, harusnya kami berharap kepada masyarakat selalu nomor-nomor emergensi itu disimpan di atas contohnya A damkar, A WWD, itu kan mudah mencarinya, seperti itu. Oke, berarti langsung disimpan di HP-nya masing-masing ya, biar langsung satset gitu tadi ya, biar tidak menimbulkan dampak yang itu ya Pak ya, cukup luar biasa. Oke, ini kita ke pertanyaan yang kedua dari @virgo11.
sebenarnya alat safety yang wajib dipunya per bangunan atau per rumah itu apa saja sih? Mungkin untuk mengantisipasi kebakaran. Yang perlu yang dibutuhkan sebetulnya di sekitar kita itu banyak alat pemadam api ya. Contohnya karung, sarung, spray, handuk itu kan bisa digunakan. Oh. Ya, tapi harus dibasahi dulu. Itu bisa digunakan. Lah kalau mampu kan punya apar. Tapi apar pun harus bisa menggunakan. Kadang seseorang punya apar tidak bisa menggunakan, gitu ya. Cuma kadang gini, warga itu panik dulu. Karena panik ini dia tidak sempat mikir memadamkan api. Pernah kita ada kasus kebakaran tuh di daerah Dermolo, pegawai kecamatan. Pagi-pagi itu masak. Diampiri kancane dijak senam, dia berangkat. Setelah sampai di tempat, ditelepon tanggane, "Mbak, rumahmu kelok-kelok, berasap." Dia panik, langsung pulang. Setelah pulang dia telepon saya, "Pak, cepat ke sini. Ada kebakaran mana? Dermolo." "Waduh, jauh, Mbak." "Yang kebakar apa?" "Tabung gas." "Jenengan berani melepas tabung gas apa tidak?" "Tidak berani." "Ada laki-laki apa tidak?" "Ada." "Suruh melepas regulator. Taruh luar gasnya, lepas." "Apinya masih, Pak. Di pancinya masih terbakar. Cari handuk atau kain tebal, celupkan air, diselimutkan." Itu dijalankan. Kemudian yang di atas, di langit-langit masih ada apinya. Diusuk sama reng kan masih ada apinya. Di luar rumah ada pohon apa? Ada pohon jambu. Potong dahannya, kebiok-kebiok Nah, memang di sekitar itu banyak ya. Ini kan bisa kita gunakan untuk kebiok kalau di atas ya. Kalau di bawah kan bisa pakai selimut, handuk dan lain-lain. Itu namanya alat pemadam api tradisional. Nah, itu banyak, cuma keberanian mental kita kalau belum pernah berlatih itu takut. Apalagi seperti panjenengan kalau ada api pasti lari duluan, Nah, makanya kita harus bersentuhan dengan api agar mental kita kuat itu memegang sesuatu itu berani, ada keberanian, mental kita sudah kuat. Tapi kalau mental kita sudah down dulu, lihat api kita takut ya sudah, malah meremehkan kemana-mana seperti itu. Artinya ada alat tradisional dan juga apar tadi ya Pak ya. Berarti intinya bisa memaksimalkan di sekitar kita juga. Gitu. Nah itu pentingnya dari sosialisasi juga ya Pak, berarti ya dari masyarakat. Kemarin itu di vakansi kan juga ada insiden ya, dia tidak punya apar. Untung di depannya itu punya dipinjemin. Lah itu kan rumah kan padat Nah, kalau itu tidak tertolong, satu RT habis. Makanya apar itu perlu Cuma kadang teman-teman itu tadi yang saya sampaikan kebakaran itu kebanyakan karena apa? Kelalaian dan kesombongan. Lalai, tidak pernah memeriksa selang gasnya, kabel listriknya, diloke mbok disediake apar. Alah rak bakal kobong. Ini kan bukan kesombongan ya. Makanya kita jangan sombong. Kalau sudah kejadian seperti itu, kadang kan merupakan citra masyarakat. Ojo mangan kono pernah kobong. Ya, kadang kan seperti itu, merusak citra juga. Nempel ya Pak. Iya. Gitu. Oke, baik. Gus saya ada yang ditambahkan? Oke, cukup. Ini pertanyaan yang ketiga. Ini mungkin agak jauh dari kebakaran, tapi tetap saya sebutkan dari @lala.hana. Pak, biaya eksekusi tawon Vespa berapa? Kan mungkin pertanyaan menarik ada yang penasaran nih Pak. Semua pekerjaan damkar kita itu kan bertugas kemanusiaan ya. Kita membantu warga yang membutuhkan. Pada dasarnya gratis, tidak dipungut biaya. Oke, gratis ya. Cuma kadang warga itu ono sing gaweno kopi, gaweno jajan, nukono rokok ya terserah mereka. Kita kan nggak minta Tapi memang SOP kita tidak boleh memungut dari warga yang kesusahan seperti itu. Karena banyak juga ya Pak ya yang minta tolong untuk itu tawon Vespa juga ya Pak ya? Banyak, sampai bulan ini sudah 203 Gus. Itu yang hanya tawon saja. Belum yang melepas cincin, menangkap ular itu ada 62 Gus. Sampai ini Gus.
Iya, lumayan banyak juga. Nah ini Mbak Lala ya Mbak ya, gratis langsung udang damkar nih kalau misal mau eksekusi tawon Vespa seperti itu. Nah ini yang terakhir, harapan untuk kedepannya agar di Kabupaten Jepara ini minim adanya kebakarannya seperti apa dari Pak Suranamo? Harapan kami warga selalu sadar ya, karena di lingkungan kita itu pasti ada listrik, ada gas. Makanya mohon selalu diperiksa ya. Regulator, kemudian selang itu harus dipastikan aman ya. Kalau kita masuk rumah ada bau gas itu jangan sekali-kali langsung menyalakan kompor. Kita buka jendela dulu, buka pintu biar gasnya itu keluar, kemudian baru diperiksa yang bocor mana. Itu. Kemudian juga teman-teman warga di lingkungan usahakan meskipun kita gotong royong ada sampah itu kita bisa memanggil DLH untuk pengangkatan sampah. Jangan serta-merta diobong. Kalau dibakar itu kalau tidak ditungguin kan bahaya juga, apalagi ini musim angin kencang, potensi merembet kemana-mana. Apalagi dekat pemukiman seperti kejadian di Pengkol kemarin dekat Cafe Adini, tempatnya Pak Adang. Itu kan gara-gara bakar sampah ya, bakar sampah kena semak-semak, ya sudah dipadamkan. Tapi karena potensi angin kencang, ini kan potensi hidup lagi. Lah tadi sudah saya ingatkan satpamnya waktu itu, Pak, pastikan aman ya belakang panjenengan. Oh aman Pak, beres, tinggal pergi. Tertiup angin, hidup lagi masuk gudang, 200 juta melayang. Nah seperti itu. Oke. Dari Gus saya ada yang menambahkan? Ya. Harapan kami tentu tidak terjadi kebakaran di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu perlu pencegahan bersama, kewaspadaan bersama terkait dengan kebakaran dengan cara kita masyarakat selalu secara rutin ya mengecek kondisi rumah dan sekitar kita, pastikan bahwa tidak akan ada terjadi sesuatu yang menimbulkan kebakaran. Selanjutnya terkait dengan penanganan, tentu selalu catat nomor pemadam kebakaran itu dan agar bisa tanggap darurat secara cepat apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Jepara. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Surana juga Gus Hais telah berdialog dengan kami. Pada intinya penting untuk kita meningkatkan aware terkait potensi dari kebakaran yang mungkin ada di sekitar kita agar nantinya tidak ada kebakaran yang berdampak besar gitu ya Pak ya bagi kehidupan sekitar kita, karena kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi seperti itu. Ada tambahan sedikit boleh? Boleh. Kami berharap di masing-masing pemerintahan desa akhir-akhir ini kan marak ya. Tiap desa punya ambulan. Nah, barangkali desa itu tergerak hatinya untuk juga punya mobil pemadam tapi yang kecil ya. Nah, itu kan juga membantu sekali. Sekali kalau ada kejadian bisa untuk memadamkan api, bisa untuk mengangkut air kan seperti itu. Untuk pemakaian anggaran ADD itu kan diperbolehkan ya Gus ya, untuk itu termasuk untuk penanganan bencana. Itu diperbolehkan. Nah, monggolah ininya untuk mengamankan lingkungannya, masing-masing desa itu berusaha untuk ini kita juga bukan mengharap ada kejadian, kita hanya safety-nya saja. Jogo-jogo yang ono. Kita kan berharap tidak ada. Memang moto kami jangan sampai di Jepara ini ada kebakaran. Tapi andai kan ada kebakaran, tapi kita bisa meminimalisir kerugian. Seperti itu. Kerugian, luar biasa. Dan intinya juga untuk itu ya, untuk mencegah kebakaran itu terjadi juga ya Pak ya. Oke. Dan itu tadi pemirsa dialog saya bersama dengan narasumber pada siang hari ini dalam Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat. Dan terus saksikan Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.